Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari mengenai fungsi aljabar? Turunan fungsi aljabar, kita hari ini akan menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat turunan fungsi. Kemudian, di sini juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Tujuan pembelajaran dari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning yang dipadukan dengan pendekatan saintifik yang menuntun peserta didik untuk mengamati permasalahan, menuliskan penyelesaian, dan mempresentasikannya hasil di depan kelas. Peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Selain itu, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar dengan sikap religius, mandiri, disiplin, gotong royong, dan integritas. Nah, sebelum kita mempelajari tentang turunan fungsi aljabar, alangkah baiknya kita mengintegrasikannya dulu dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30, Allah berfirman, yang artinya, maka hadapanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, agama yang lurus. Tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Ada dua poin yang tergambar dalam matematika melalui ayat ini, yaitu tidak ada perubahan dan lurus. Kaitannya dengan konsep pada turunan dapat diilustrasikan seperti mobil yang melewati jalan kurva berikut. Perhatikan mobil yang melewati jalan kurva berikut. Tampak ya bahwa mobil di sebelah kiri berjalan tanpa perubahan. Arahnya jalannya lurus. Tapi mobil sebelah kanan tanpa adanya perubahan sehingga jalannya tidak lurus. Apabila dikaitkan dengan konsep turunan, maka d kuadrat fx sama dengan per dx kuadrat sama dengan 0, berarti tidak ada perubahan. Sementara itu, d kuadrat gx per dx kuadrat yang ini yang berarti ada perubahan. Jelas sekali bahwa ketidakadaan perubahan pada turunan kedua dari fx mengakibatkan mobil berjalan lurus. Sementara adanya perubahan pada turunan kedua dari gx mengakibatkan mobil berjalan tidak lurus. Definisi turunan fungsi. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar 1 menunjukkan bahwa fungsi fx dalam interval x lebih dari sama dengan a dan x kurang dari sama dengan x1. Turunan pertama fungsi f di a adalah f aksen a didefinisikan sebagai f aksen a sama dengan lim x1 mendekati a, fx1 dikurangi fa per x1 dikurangi a. Dikarenakan x1-nya sama dengan a ditambah h, maka f aksen a sama dengan lim h mendekati 0, fa tambah h dikurangi fa per h. Sehingga dapat disimpulkan bahwa turunan fungsi f di x sama dengan a ditulis f aksen a didefinisikan dengan f aksen a sama dengan lim h mendekati 0, fa ditambah h dikurangi fa per h. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Dengan menggunakan definisi turunan fungsi, kita tentukanlah nilai turunan pertama dari fx sama dengan 2. Nah, fx sama dengan 2 ini sama dengan kita substitusikan nilai x-nya sama dengan 2, yaitu menjadi 2 tambah h. Kemudian kita langsung masukkan pada rumus definisi turunan fungsi, sehingga kita dapatkan bahwasanya lim h mendekati 0, 2 ditambah h dikurangi 2 per h. Lim h mendekati 0, h per h sama dengan 0. Nah, ini. Jadi, untuk menurunkan itu menggunakan definisi turunan fungsi. Nah, aturan dari beberapa turunan fungsi dengan menerapkan definisi turunan secara langsung pada berbagai fungsi akan didapat bahwa beberapa rumus turunan. Kita tuliskan kembali bahwa definisi turunan pertama f aksen dari suatu fungsi f di x adalah f aksen x sama dengan lim h mendekati 0 fx tambah h x
dikurangi fx per h. Selanjutnya, rumus-rumus yang didapatkan dituliskan dalam notasi f aksen x atau y aksen atau dx, bisa dxf, dxy, atau dy per dx. Kemudian kita akan belajar tentang rumus turunan fungsi aljabar. Apa aja sih rumus turunan fungsi aljabar itu? Yang pertama ada turunan fungsi polinom, kemudian turunan dari suatu kombinasi linier, turunan dari fungsi hasil kali, turunan fungsi hasil bagi, dan turunan tingkat tinggi. Nah, apa aja dari turunan fungsi polinom itu? Yang pertama ada turunan fungsi konstan. Jika k suatu bilangan konstan dan fx sama dengan k, maka f aksen x sama dengan 0. Buktinya, fx sama dengan 2. Nah, turunan pertamanya yaitu fx sama dengan 0. Dengan menggunakan definisi turunan fungsi tadi, ketika turunan fungsi konstanta ya, ini jika k suatu bilangan konstan dan fx sama dengan k, maka f aksen x-nya 0. Nah, ini turunan pertamanya ketika fungsi konstan. Kemudian, yang kedua, turunan fungsi komposisi. Jika fx sama dengan ax tambah b, a tidak sama dengan 0, maka f aksen x sama dengan a. Nah, buktinya seperti ini. Fx sama dengan 5x, maka turunannya menjadi a-nya saja, yaitu angkanya saja. Seperti itu, menjadi 5. Kemudian, untuk turunan fungsi pangkat. Jika n bilangan bulat positif dan fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan nx pangkat n dikurangi 1. Contohnya adalah fx sama dengan x pangkat 7. Nah, ini langsung untuk f aksen x sama dengan 7x pangkat 7 dikurangi 1. Sesuai dengan ini. Kemudian, f aksen x sama dengan 7x pangkat 6 untuk turunan pertamanya. Kemudian, turunan dari suatu kombinasi linier. Jika f x sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x yaitu a kali n kali x pangkat n dikurangi 1. Contohnya adalah seperti ini. Contoh fx sama dengan 4x pangkat 3. Nah, ini tiganya turun menjadi 3 dikali 4x pangkat 3 dikurangi 1, sehingga hasilnya 12x kuadrat untuk turunan pertama dari fx sama dengan 4x pangkat 3. Kemudian, turunan fungsi hasil kali jika f dan g masing-masing adalah fungsi yang terdiferensialkan di x, maka f dan g adalah fungsi terdiferensialkan di x, maka y sama dengan fx dikali gx, sehingga turunannya yaitu f aksen x sama dengan f aksen x dikali gx tambah f aksen x ditambah fx dikali g aksen x. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, bagaimana ketika kita mendapatkan y sama dengan 5x dalam kurung 5x kuadrat tambah 2 dikali dalam kurung 6x dikurangi 4. Nah, itu turunan fungsi hasil kali ini yang akan menjadi patokan kita. Jadi kita misalkan ini adalah u dan ini adalah v. Nah, untuk u ini adalah 5x tambah 2 dan v adalah 6x dikurangi 4. Kita cari turunan pertamanya dengan menggunakan aturan fungsi pangkat. Nah, ini ketika 5x kuadrat, maka turunan pertamanya adalah 10x. Kemudian ketika 6x, turunan pertamanya adalah 6. Dan turunan pertama dari fungsi komposisi, yaitu 2, menjadi 0. Seperti itu. Konstan. Maka, y sama dengan u kali v tadi, kemudian y aksennya, ini adalah u aksen v ditambah u v aksen. Nah, maka dari pemisalan itu dapat kita buat y aksen x. Nah, langsung kita masukkan, kita operasikan ini menjadi y aksen x. Y aksen sama dengan 90x kuadrat dikurangi 40x ditambah 12. Kemudian, untuk turunan fungsi hasil bagi. Jika f dan g terdiferensialkan di x dan gx tidak sama dengan 0, maka f per g terdiferensialkan di x, maka y sama dengan
fx per gx, sehingga turunannya yaitu y sama dengan f aksen x dikali gx dikurangi fx dikali g aksen x per gx kuadrat. Jadi kurang lebih hampir sama dengan untuk turunan fungsi hasil kali tadi, akan tapi ini dibagi dengan gx kuadrat. Nah, contohnya y sama dengan 5x dikurangi 4 per x kuadrat tambah 1. Nah, bagaimana ini kita menyelesaikannya? Untuk mencari turunan pertamanya sama saja. Kita misalkan v ini kita misalkan x kuadrat tambah 1. Nah, untuk u-nya 5x kurangi 4. Maka kita cari nilainya untuk v aksennya berapa, kemudian u aksennya berapa. Nah, maka dari pemisalan di atas dapat kita buat y sama dengan u per v, kemudian y aksen sama dengan u aksen v dikurangi u v aksen per v kuadrat. Maka dari hasil tersebut kita substitusikan nilai-nilai dari v, kemudian v aksen, dari u, kemudian u aksen. Kita substitusikan dengan rumus yang ada di turunan fungsi hasil bagi, seperti itu. Maka hasil yang kita peroleh yaitu negatif 5x kuadrat ditambah 8x tambah 5 per x kuadrat tambah 1 kuadrat. Kemudian yang kelima dan yang terakhir yaitu turunan fungsi tingkat tinggi. Operasi pendiferensial mengambil sebuah fungsi f dan menghasilkan sebuah fungsi baru, f aksen. Jika f aksen sekarang kita diferensialkan, kita masih menghasilkan fungsi lain, dinyatakan oleh f2 aksen dan disebut turunan dari f. Pada gilirannya ia boleh diturunkan lagi, dengan demikian menghasilkan f3 aksen yang disebut turunan ketiga dan seterusnya. Nah, sebagai contoh kita misalkan fx sama dengan 2x dikurangi 4x kuadrat tambah 7x dikurangi 8. Maka f aksen x sama dengan 6x kuadrat dikurangi 8x tambah 7. Kemudian turunan keduanya yaitu 12x dikurangi 8. Turunan ketiganya yaitu 12 dan turunan keempatnya adalah 0. Nah, kemudian untuk berlatih, mari kita berlatih. Tentukan turunan pertama fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 7x dikurangi 3. Kemudian yang kedua, fx sama dengan dalam kurung 4x kuadrat dikurangi 2 kali dalam kurung 3x dikurangi 1. Yang ketiga, fx sama dengan x kuadrat tambah 2 per x kuadrat dikurangi 3. Baik, itu aja teman-teman untuk turunan fungsi aljabar yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.